Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1935. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Lalu dengan keras napas jurang yang menakutkan tiba-tiba ditangkap oleh Kincen dari lorong jurang tersebut. Apa ini laut kosmik? Apakah kalian orang-orang dari laut kosmik? Bunuh! Napas jurang itu nampak terus menggeliat, mekar dengan niat membunuh yang dingin dan langsung membuat jantung berdebar-debar. Dan itu nampak langsung berdampak pada kehampaan manapun. Dia lewat kekosongan terus-menerus dimusnahkan yang sangat menakutkan. Itu orang dari klan jurang. Semua orang pun yang melihatnya menjadi tercengang. Kincen yang baru saja memasuki lorong jurang untuk sesaat, akan tetapi ternyata Kincen benar-benar dapat menangkap satu anggota klan jurang. Dan melihat itu, Kaisar Yoming membuka mulutnya lebar-lebar. Dia tidak bisa mempercayai matanya, namun sesaat kemudian, boom, orang klan jurang itu benar-benar muncul di dunia bawah di atas kepala semua orang. Surga dari dunia bawah sepertinya merasakan sesuatu, dan kekuatan menakutkan yang melonjak aturan dan jalan surga secara samar-samar akan segera menekan orang dari klan jurang tersebut. Orang klan jurang itu merupakan fenomena asing di laut kosmik, dan begitu itu muncul, pasti itu akan direndam oleh surga. Mata Kincen berkedip dan dia berkata dengan suara yang dalam kepada utusan suci Terata Hitam dan juga Molly. Kalian berdua cepat tekan kekuatan jurang di dalamnya. Dan jangan biarkan dunia bawah dan surga merasakan keberadaan orang klan jurang ini. Baik Tuan, kata utusan suci Terata Hitam. Dia berkata dengan hormat kepada Kincen. Sementara Molly terlihat wajahnya jelek. Sialan, kenapa aku lagi yang harus melakukan pekerjaan itu? Dengan kesedihan di hatinya, Molly pun terus menggerakkan tangannya, buru-buru membuat gerakan. Dan seketika aura dunia bawah dan aura jurang yang tak terlihat memenuhi udara langsung menutupi anggota klan jurang tersebut. Boom! Segera aura jurang pada anggota klan jurang tersebut ditekan sedikit demi sedikit, dan persepsi hukum surgawi di dunia bawah juga melemah. Hukum surgawi yang awalnya melonjak di dunia bawah perlahan menjadi tenang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Utusan suci Terata Hitam telah berada di dunia bawah selama bertahun-tahun, dan dia telah menyatu dengan Dewi Taiyin. Dirinya telah lama sangat akrab dengan kekuatan surga di dunia bawah. Tentu saja tidak sulit baginya untuk bergabung dengan Molly untuk bisa melindungi anggota klan jurang ini. Seketika dalam sekejap, aura surga di dunia bawah menghilang dan anggota klan jurang itu terkurung di altar jurang. Duar. Terlihat anggota klan jurang ini menyerang ke kiri dan ke kanan. Dia terus-menerus menyerang altar. Sebelum kemudian dia memandang Molly dan utusan suci Terata Hitam dengan kaget dan juga marah. Dan kesadarannya menjadi sedikit bingung, dia lalu berteriak. Kalian berdua memiliki aura klan jurangku. Beraninya kalian mengkhianati klan jurang. Kalian pantas mati. Orang klan jurang itu berjuang keras, tidak mampu melepaskan diri dari belenggu altar dan dia hanya bisa mengaum. Nah Kincen, mengapa kamu menangkap anggota klan jurang ini? Kata Kaisar Yoming. Dia berkata dengan cemberut. Orang ini telah mengetahui rencana kita sebelumnya. Jadi tentu saja aku tidak bisa membiarkan dia terus hidup, kata Kincen dengan dingin. Mendengarnya Kaisar Yoming tercengang. Rencana kita? Kaisar Yoming menjadi kebingungan. Ya, itu benar. Apakah kamu lupa? Kata Kincen. Dia memandang Kaisar Yoming dengan dingin. Di permukaan Kaisar Wuiwei bekerja sama dengan klan jurang, tetapi itu sebenarnya hanyalah memanfaatkan klan jurang untuk menggunakannya agar bisa menyatukan seluruh dunia bawah. Dan dia bergabung dengan silsilah klan jurang itu dengan sengaja, sebenarnya ingin menghancurkan klan jurang itu sendiri untuk menghapus semua silsilahnya. Mendengar perkataan Kincen itu, Kaisar Yoming semakin kebingungan. Dia tertegun sejenak. Begitu Kincen mengucapkan kata-kata ini, mata Molly bersinar dan dia tiba-tiba tertawa. Hahaha,
Yang mulia memang benar, meskipun orang ini belum pernah melihat utusan suci teratai hitam sebelumnya. Namun dia telah melihat bahwa kita dapat dengan bebas masuk dan keluar dari lorong jurang ini. Sehingga kita tentu saja harus menangkap dan membawa orang kelan jurang ini kembali ke dunia bawah. Bagaimana menurutmu utusan suci teratai hitam? Kata Molly. Dia melihat Dewi Taiyin dan boom. Di dalam tubuh Dewi Taiyin, napas utusan suci teratai hitam naik dan menyebar ke antara langit dan bumi. Dia menatap ke arah anggota klan jurang yang terjebak di altar tersebut dan lalu berkata sambil tersenyum. Apa yang dikatakan oleh kedua tuan itu memang benar. Orang ini adalah budak klan jurang dari garis keturunan Mie Ling. Saat kedua tuanku memasuki lorong jurang ini, orang klan jurang ini pasti telah melihat sesuatu dari rencana tuanku, yaitu rencana Kaisar Wu Yue. Tapi untungnya kedua tuanku berhasil menangkapnya dan membawanya kembali ke dunia bawah. Jika tidak, Kaisar Wu Yue dari 5 gunung suci pasti akan mendapat masalah. Kata utusan suci teratai hitam. Apa, kamu dari garis keturunan jurang hitam dan aura di tubuhmu sebenarnya telah menyatu dengan dunia bawah dan kamu telah datang ke dunia bawah ini? Aku khawatir itu telah memakan waktu lama. Anggota klan jurang itu melihat aura di tubuh utusan suci teratai hitam, napasnya tiba-tiba berubah. Kalian orang-orang dari dunia bawah tidak hanya bekerja sama denganku, dengan silsilah Mie Ling, tetapi juga kalian bekerja sama dengan silsilah jurang hitam? Orang klan jurang itu langsung marah dan anggota klan jurang ini menjadi semakin ganas mengetahui fakta ini. Seketika kekuatannya melonjak pesat. Karena di dunia jurang, silsilah jurang hitam dan silsilah Mie Ling, keduanya tidak cocok satu sama lain dan itu saling bermusuhan. Namun yang lebih menakutkan adalah aura utusan suci teratai hitam telah menyatu dengan aura dunia bawah. Ternyata dia bukan baru saja tiba di dunia bawah, tetapi sudah berada di dunia bawah setidaknya selama bertahun-tahun. Dengan kata lain, ketika orang-orang di dunia bawah bekerja sama dengan silsilah Mie Ling atau disebut juga silsilah penghancur roh, ternyata sebelum itu mereka selama ini juga sudah bergabung dengan silsilah jurang hitam. Jika berita ini diteruskan kembali kepada para praktisi tingkat tinggi di silsilah penghancur roh, maka tuan, orang ini memang budaknya dari silsilah penghancur roh. Sebaiknya kita langsung membunuhnya dan membiarkan bawahan memurnikannya, kata utusan suci teratai hitam. Jangan terburu-buru, kata Qin Chen. Dia mengangkat tangannya dan lalu berkata dengan mata yang menyipit. Silsilah penghancur roh setidaknya masih bekerja sama dengan Tuan Wu Yue, dan hanya Tuan Wu Yue lah yang berhak memutuskan orang ini akan hidup atau mati. Sekarang lebih baik penjara saja dia di sini dulu, kata Qin Chen. Setelah mengatakan ini, Qin Chen tiba-tiba mengangkat tangannya, dan serangkaian pembatasan mengerikan langsung jatuh seperti tirai langit, memenjarakan orang klan jurang itu di altar, menekannya dengan erat. Ayo pergi, kata Qin Chen. Setelah melakukan semua ini, Qin Chen melambaikan tangannya dan memimpin Molly, Kaisar Yoming dan yang lainnya terbang ke langit dalam sekejap, meninggalkan altar dan menghilang. Sementara di bawah terlihat orang klan jurang itu sangatlah marah. Kaisar Wu Yue kurang ajar, begitu tercela. Dan anggota klan jurang ini nampak meraung setelah Qin Chen pergi. Dia meraung dengan keras dengan niat membunuh yang mencapai langit, merasa ditipu oleh Kaisar Wu Yue. Sementara saat ini sosok Qin Chen terlihat melesat seperti kilat dan dia dengan cepat meninggalkan altar jurang. Segera setelah itu Qin Chen menutupi semua jejak dirinya di sini dan kemudian Qin Chen dengan hati-hati mundur ke Gunung Hun Yue. Dan pada saat ini Qin Chen juga telah sepenuhnya memasukkan Kaisar Yoming dan yang lainnya ke dalam dunia kacau. Di Gunung Hun Yue saat ini kekuatan jalan melonjak dan semuanya damai. Bahkan penglihatan surgawi yang terjadi sebelumnya tidak menarik perhatian. Sepertinya Kaisar Bayangan belum kembali, kata Qin Chen. Tapi jika dipikirkan memang ya, benar juga dengan kekuatan Kaisar Mengpo. Jika dia dapat ditangkap oleh Kaisar Bayangan dengan begitu mudah, maka itu akan sangat memalukan. Dan dia akan sia-sia atas reputasinya dari zaman kuno hingga saat ini. Sudah waktunya untuk pergi. Setelah sekian lama, Kaisar Wu Yue dan Kaisar Yan seharusnya juga sudah menerima kabar tersebut. Saya khawatir mereka sedang dalam perjalanan kembali. Jika Qin Chen terjebak di sini, maka itu akan sangat merepotkan. Sekarang saatnya mengambil langkah berikutnya.
Dengan pemikiran di benaknya, sosok Qin Chen bergoyang, meninggalkan jangkauan formasi penyegelan 10.000 dao. Qin Chen lalu melarikan diri ke dalam kehampaan dan tiba-tiba menghilang dari Gunung Hunyue. Dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi di sini sebelumnya. Dalam kehampaan, sosok Qin Chen seperti kilat, dia terus-menerus melewati kehampaan dunia bawah. Qin Chen sangat berhati-hati agar tidak mengganggu keberadaan apapun. Nah Qin Chen, apa yang kamu maksud dengan apa yang kamu katakan sebelumnya di altar? Mengapa aku tidak bisa memahaminya sama sekali tentang silsilah jurang hitam dan silsilah penghancur roh? Kata Kaisar Yoming. Dia benar-benar merasa sedikit tertekan. Dia tidak tahu maksud dari sebelumnya. Qin Chen telah berhasil menangkap anggota klan jurang dengan susah payah. Tapi kenapa Qin Chen tidak membunuhnya secara langsung dan malah membiarkan utusan suci teratai dan lalu membiarkan utusan suci teratai hitam melahapnya, alih-alih malah menekannya di sana? Bukankah itu hanya akan meninggalkan petunjuk? Jika Kaisar Bayangan atau Kaisar Hunyue kembali, bukankah mereka akan diketahui? Qin Chen melirik Kaisar Yoming mengerutkan kening. Berkata seperti itu, Qin Chen tahu bahwa Kaisar Yoming pasti tidak akan mengerti. Qin Chen menghela napas dalam. Dengan IQ Kaisar Yoming, tidak heran dia tidak akan mengerti. Jika tidak, dia tidak akan menjadi Kaisar Agung yang jatuh pertama kali. Bahkan utusan suci teratai hitam pun dapat mengetahuinya dalam sekejap. Lupakan saja, Yoming. Semua orang mengerti, tapi hanya kamu yang tidak mengerti. Jangan memikirkan hal-hal yang akan menyita otakmu lebih banyak. Karena mungkin itu akan mempengaruhi perkembangan otakmu. Lebih baik kamu pikirkan cara untuk mendapatkan kembali kekuatanmu, kata Qin Chen. Namun di saat itu, tiba-tiba boom, boom, banyak napas mengerikan dari dunia luar melintas. Semuanya cepat, ku dengar Meng Po telah ditemukan. Dan tuanku, kita semua mendapatkan perintah untuk bergerak bersama dan mencegah Meng Po meninggalkan wilayah 5 gunung suci. Percakapan-percakapan terdengar. Di tengah percakapan tersebut, aura menakutkan langsung menyapu. Qin Chen yang bersembunyi di kehampaan pun melihat dari kejauhan. Qin Chen melihat sekelompok orang kuat dengan momentum yang luar biasa dengan cepat bergegas ke arah lain dan menghilang ke langit. Sepertinya Meng Po telah ditemukan, kata Qin Chen. Dia berjalan keluar dari kehampaan, mata Qin Chen sedikit berkedip. Tampaknya metode Kaisar Bayangan tidak lemah juga. Arah itu jauh dari posisi wilayah Shenluo. Jelas sekali Meng Po tahu bahwa dia akan dicegat. Jadi dia dengan sengaja tidak pergi ke tempat yang paling dekat, tetapi secara khusus mengelilingi, mencoba menyingkirkan kejaran dari Kaisar Bayangan. Akan tetapi pada akhirnya gagal. Kalau begitu, sudah hampir waktunya untuk meninggalkan wilayah 5 gunung suci, kata Qin Chen. Dia tidak ragu-ragu. Qin Chen hanya berhenti sejenak dan lalu segera pergi ke arah yang berlawanan. Karena Kaisar Meng Po menarik perhatian semua orang kuat di 5 gunung suci, maka Qin Chen sangat aman di sepanjang jalan. Qin Chen hampir tidak menemui hambatan apapun, dan Qin Chen dapat dengan mudah meninggalkan wilayah Kaisar Hunyue. Qin Chen tidak bertindak gegabah, tetapi Qin Chen bersembunyi di gunung gelap yang sepi dan Qin Chen menatap ke kejauhan. Nah Qin Chen, mengapa kamu berhenti dengan kesempatan yang bagus ini? Sementara wilayah Shenluo dan wilayah 5 gunung suci berada dalam kekacauan. Mengapa kita tidak segera kembali ke Laut Bencana Abadi dan berlatih kelas dalam pengasingan di sana? Kata Kaisar Yoming. Di dunia kacau dia tidak bisa menahan diri. Setelah beberapa lama melihat Qin Chen berhenti lagi, dia tidak bisa menyingkirkan pikirannya itu untuk tidak berbicara dengan penuh semangat. Mengapa Qin Chen ini begitu tidak terorganisir dalam segala hal? Akan tetapi Qin Chen mengabaikan kata-kata Kaisar Yoming dan Qin Chen malah menghela napas dalam lalu berkata kepadanya, "Lihatlah pemandangan di depan." Seketika Kaisar Yoming pun terkejut dan kesadarannya menyatu. Dia melihat pemandangan di depan yang awalnya berisik, justru itu terdiam sesaat. Di depan, itu sunyi dan gelap gulita dengan energi dunia bawah yang menakutkan, mengalir di sekitar seperti gurun yang terdiam. Akan tetapi di mata Kaisar Yoming, pemandangan ini malah sangat baik dan juga akrab baginya, karena tempat ini adalah tempat waktu zaman kejayaannya, itu adalah singgasana kehormatannya. Tapi sekarang Qin Chen berhenti di sini. Seketika saja Kaisar Yoming berpikir bahwa Qin Chen hanya ingin mengejeknya. "Mengejekmu? Apakah itu perlu?" kata Qin Chen melirik Kaisar Yoming.
Lalu, mengapa kamu melewati tempat ini? Kata Kaisar Yoming. Dia merutkan kening dan berpikir secara dalam-dalam. Qin Chen tiba-tiba memfokuskan matanya. Dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Berhenti berbicara, hati-hati, pihak lain akan datang." Begitu Qin Chen selesai berbicara, Qin Chen tiba-tiba memasuki dunia kacau. Dan Qin Chen lalu mengaktifkan dunia kacau dan juga jantung ruang angkasa, dan lalu duar. Ledakan kekuatan ruang yang tak terlihat menghilang, dan dunia kacau berubah menjadi biji sesawi yang berdebu. Dan lalu dengan cepat menyelinap ke dalam puncak gunung dan melarikan diri ke celah kekosongan di antara langit dan bumi. Lalu menutupi dirinya dengan erat tanpa meninggalkan jejak napas sedikit pun. Pada saat yang sama, formasi pengawasan tanpa fluktuasi telah muncul di puncak gunung mendeteksi dunia luar. Tidak lama setelah Qin Chen melarikan diri ke dalam kehampaan, lalu dengan keras, tiba-tiba napas menakutkan datang dari kejauhan. Teror napas ini seperti miliaran bintang yang menyapu langit dalam sekejap dan menghilang di ujung langit. Tekanan Kaisar Agung yang tirani melanda kemanapun dia lewat. Semua makhluk di dunia bawah bersujud di tanah menggigil seolah-olah mereka adalah semut yang melihat seekor naga. Kaisarian dari Istana 10. Di dunia kacau, Kaisar Yoming merasakan aura pihak lain yang melesat pergi itu dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Bagaimana mungkin itu dia? Pada saat ini ada rasa ketidakpercayaan di mata Kaisar Yoming. Aura yang melewatinya sebelumnya itu sangatlah familiar baginya. Itu tidak lain adalah Kaisarian dari Istana 10, salah satu dari 4 Kaisar Agung di dunia bawah. Dia bisa mengenali aura orang ini meskipun di dunia kacau, yang telah berubah menjadi sangat kecil biji sesawi. Tapi, bukankah Kaisarian pergi ke Gunung Huangquan? Bagaimana dia bisa muncul di perbatasan dunia bawah di wilayah 5 gunung suci? Kaisar Yoming menatap Qin Chen dan mempertanyakan. Akan tetapi wajah Qin Chen tiba-tiba berubah dan dia berteriak dengan keras menyela kata-kata Kaisar Yoming. Kaisar Yoming menjadi tercengang. "Kamu." Namun wajah Qin Chen serius dan Qin Chen berkata dengan suara yang rendah, "Jangan katakan apapun, jika tidak kita akan mendapat masalah jika ketahuan." "Apa akan ketahuan?" kata Kaisar Yoming. Dia mengerutkan kening lagi. Namun sebelum keraguan di hati Kaisar Yoming dapat teratasi, tiba-tiba pupil matanya menyusut lagi dan duar. Ada ledakan di kejauhan. Saya melihat aura menakutkan lainnya menyapu. Aura ini sangat agung dan luas dengan aura dan kekuatan yang membuat jantung berdebar-debar. Itu seperti gunung suci kuno yang mengalir keluar dari dunia kuto. Dan ternyata itu adalah Kaisar Weiwei. Nampak Kaisar Weiwei melesat pergi mengikuti jejak Kaisarian dari Istana 10.